Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, langit masih biru, cahaya mentari masih terbit dengan indahnya di ufuk barat. Air sungai mengalir selalu ke masa depan, laut selalu bergelombang, angin tidak pernah berhenti berhembus. Itulah nikmat dari Ilahi Robbi. 20% tetap ambang batas pencalonan presiden dan judicial review yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang, kemudian DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah Lanyala atau PBB Yusril Iza Mahendra, dan juga oleh yang lain, tokoh-tokoh civil society, hampir 30, semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya ambang batas 20% untuk pencalonan presiden itu adalah konstitusional menurut perspektif Mahkamah Konstitusi yang bikin sewot Rocky Gerung. Kita masuki zaman otoriter kayaknya, seperti ya sekarang ini, kata Rocky Gerung. Dia betul-betul marah ya terhadap penolakan judicial review yang tidak memenuhi legal standing lah dan lain-lain. Sementara Yusril Iza Mahendra mengatakan setelah pengajuannya itu ditolak juga, meskipun diakui sebagai PBB itu peserta pemilu ya, itu tetap dia juga kecewa dan mengatakan Mahkamah Konstitusi adalah pengawal oligarki. Dan persoalannya bagaimana kasus atau keputusan MK yang kemarin itu dengan Anies Baswedan. Tentu Rocky Gerung akan mengatakan Anies Baswedan adalah pasti diasuh oleh oligarki, karena dia diusulkan oleh Nasdem dan partai-partai politik yang lain yang tidak mengajukan keberatan atau judicial review terhadap pasal 222. Berarti itulah yang terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Lihatlah dari cara yang sebaliknya. Tentu dengan izin Allah nanti Anies Baswedan jadi presiden dan dia akan memakai kekuasaannya untuk meruntuhkan oligarki lewat struktur dan power yang dia miliki sebagai presiden. Who knows, kita tidak tahu. Musa pun bisa menghancurkan Fir'aun dengan izin Allah. Padahal Musa tidak punya kekuasaan kecuali keimanan, keyakinan, dan harapan. Jadi kita lihat ya, jalan ini harus dilalui oleh bangsa Indonesia yang mengecewakan Rocky Gerung, mengecewakan tokoh-tokoh sosial, civil society yang lain. Tetapi kalau Allah izinkan dalam asuhan oligarki, Anies Baswedan akan berjaya menjadi pemimpin dan membawa Indonesia ke zaman emas dengan meruntuhkan secara sistemik dan membuat oligarki itu luruh perlahan-lahan atau runtuh dalam hitungan yang bisa diukur dengan analisa yang sophisticated. Mungkin begitu jalannya. Jadi tidak ada hidup itu selalu hitam, tidak ada yang selalu putih, kadang siang, kadang malam. Tidak semuanya masalah itu hidup itu harus dilihat sulitnya. Ada juga mudahnya, tampaknya jalan yang di luar perkiraan Rocky Gerung, di luar perkiraan Yusril, di luar perkiraan yang lain. Tampaknya Anies Baswedan akan pasang naik dalam gelombang oligarki, tetapi perlahan-lahan nanti oligarki akan hilang dan bertarung dengan kekuasaan yang ada di tangan Anies secara berwibawa. Beda dengan presidennya sekarang, Pak Jokowi, betul-betul diasuh oligarki, dibesarkan oligarki, dan kemudian dikooptasi oleh oligarki. Tampaknya Anies orang tidak punya pilihan lain kecuali Anies yang memang berjaya dan berprestasi dan pasti insya Allah menjadi RI 1 di 2024. Dan lihatlah bagaimana Tuhan itu bekerja. Kita boleh punya rencana, Allah juga punya rencana, tetapi biasanya dalam hidup rencana Allah juga yang terlaksana. Tidak usah MK itu dibubarkan sebagaimana
maunya Lanyala, atau tidak perlu ada people power atau liga boykot pemilu sebagaimana Rocky Gerung. Biarkanlah gelombang nasib, gelombang takdir membawa Anies Baswedan menjadi presiden, dan lihatlah bagaimana makar atau rencana-rencana Allah itu bekerja di luar rencana-rencana yang kita susun sendiri, di luar rencana para penjahat ekonomi dan penjahat politik yang ada di negeri ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ujlali. Hari ini lagi ngamprot. Ini hari ke 150 ya? Pas tajam. Sekarang hari ke 150 Masjid 6 Syuhada. Sekarang Selasa tanggal berapa, Pak? Saya nggak pernah ngitung tanggal, Pak. Hah? Nggak pernah. Oh, tanggal 5 Juli. Sepertinya. Iya, 5 Juli. Sepertinya. Alhamdulillah. Lokasi Masjid 6 Syuhada ini di RT 6 RW 4 Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor. Setelah dicor nanti insya Allah tingginya 4,5 meter. 4,5 meter ya Pak? 4,5 meter. Dan sudah berdiri 16 tiang. Dan ditanam 1 meter kedalaman di bawah tanah cakar ayam, dengan ketinggian 4 meter di atas tanah. Mana? Lari, Pak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih para donatur, jazakumullah khairan katsiran. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Itulah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kayu-kayu bekas saya minta dibuatkan gerobak mie ayam yang akan ditaruh di kafe ya. Nanti jual mie ayam, kemudian fried chicken, es kelapa, untuk mencari maisha, memperbaiki ekonomi keluarga dengan jualan mie ayam.